Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman semua. Seperti biasa, kita hari ini akan bahas atau kita akan membahas mengenal tentang materi-materi soal-soal matematik soal di TPS kuantitatif. Nah, salah satunya adalah yang berikutnya adalah materi tentang sistem persamaan linear. Nah, ini udah familiar pasti ya. Di SMP mungkin udah sering banget gitu. Jadi materi SMP ini jadi sistem persamaan linear. Variabelnya gimana? Ya, suka-suka lah ya. Kalau dulu mungkin 2 variabel, 3 variabel. Nah, mungkin sekarang lebih umum lagi variabelnya. Oke, langsung aja kita akan bahas biar nggak terlalu lama. Jadi, sistem persamaan linear, sistem persamaan linear. Sebenarnya mungkin nanti juga bisa campur dengan non linear ya. Tapi ya saya anggap aja nih sistem persamaan linear aja dulu kita. Jadi hari ini kita akan bahas ini. Nah, sistem persamaan linear tuh bentuknya kayak gimana ya? Kita akan mulai dari bentuk. Jadi yang namanya sistem persamaan linear itu namanya persamaan linear itu bentuknya adalah A1X. Jadi A1X gitu ya. Jadi A1X ditambah B1Y atau mungkin saya tulis boleh gini lah. AX ditambah BY ini sama dengan P gitu ya. Nah, ini namanya persamaan linear. Nah, kalau udah sistem berarti dia lebih dari satu. Jadi AX plus BY sama dengan P. Mungkin di sini nanti ada CX plus DY. Ini sama dengan Q. Nah, jadi dari dua persamaan ini pasti dia akan memiliki sebuah solusi ya. Sebuah solusi untuk masing-masing X dan Y. Jadi pasti ada X yang membuat ini jadi P dan ada Y yang membuat ini jadi P. Dua persamaan ini akan memuat satu solusi untuk masing-masing X dan Y. Jadi gitu ya. Jadi ini namanya disebutnya sistem persamaan linear dua variabel. Dua variabel. Nanti ada juga yang dianya 3 variabel ya. Jadi kalau misalnya ini disebutnya 2 variabel, nanti ada juga yang dianya mungkin 3 variabel. Contohnya adalah AX misal ditambah BY ditambah CZ mungkin misal sama dengan P. Terus ada DX ditambah EY ditambah FZ mungkin sama dengan Q. Nah, di sini tuh X, A, B, C, D, E, F ini adalah sebuah konstanta ya. Jadi A, B, C, D ini, E, F ini sebuah konstanta yang nggak tahu nilainya berapa. Nah, pasti ini juga memiliki sebuah solusi untuk masing-masing X, Y, dan Z. Jadi, untuk 3 variabel, ini namanya 3 variabel ya. Ya, variabel X, variabel Y, variabel Z. Jadi ini ada keterangannya sebenarnya. Keterangannya apa? Bahwasanya A, B, C, D merupakan suatu konstanta ya. Konstanta. Jadi ada nilainya berupa angka gitu. Gitu. Nah, ini juga sama di sini nanti ada A, B, C, D, E, F sampai F ya. Nah, ini juga sebuah konstanta dengan X, Y, Z adalah variabelnya. Nah, ini semua yang dua ini disebutnya adalah sistem persamaan linear. Yang ini 2 variabel, ini ada variabelnya ada 3, ada 4, ada 5, dan seterusnya. Tapi biasanya nggak jauh-jauh dari 2 atau 3 variabel. Nah, sekarang gimana cara menentukan solusinya? Ya, jadi gimana cara menentukan solusinya?
Nah, jadi ini kalau misalnya kita ngomongin masalah cara menentukan solusi, ini banyak banget caranya. Banyak banget caranya. Cuman mungkin yang kalian familiar gitu, yang mungkin sebagian familiar untuk menyelesaikan ini semua adalah ada dua cara ya. Yang pertama adalah caranya adalah dengan metode eliminasi. Eliminasi. Ya, jadi metode eliminasi. Nah, metode eliminasi itu seperti apa? Nah, jadi yang dia harus koefisien atau konstantasi X-nya itu harus sama. Caranya misal saya kasih contoh. Contohnya apa ya? Misal ya yang gampang aja, misal saya punya CBS ya. CBS contoh. Saya punya 2X ditambah misal 3Y ini sama dengan 7 misal gitu ya. Terus saya punya X ditambah 5Y ini sama dengan 7 atau tambah 7Y lah ya. 7Y ini sama dengan 9 misal gitu. Nah, pertanyaannya adalah tentukan solusi dari X dan Y-nya. Jadi tentukan solusi X dan Y-nya. Nah, caranya gimana? Dengan menggunakan teknik eliminasi ya. Jadi kalau pakai cara eliminasi, caranya adalah lihat bagian X. Nah, dia koefisiennya udah sama, konstantannya udah sama belum? Belum. Maka kalau belum sama, ini perlu saya kalinya ditukar. Jadi ini duanya saya taruh di bagian bawah. Jadi ini saya coba pindahin ke sini. Nah, gitu. Nah, jadi caranya adalah ini koefisiennya, si konstantannya atau konstantannya itu ditinggal ditukar. Jadi kalau di sini 2, di sini berapa? 1. Ini tinggal kita tukar di sini. Jadi di si bawah kali 2, di atas kali 1. Nah, caranya gitu. Jadi kalau misalnya saya kali 1, maka nanti jadi tetap ya. Persamaan jadi 2X ditambah 3Y, ini sama dengan 7. Nah, kalau bagian bawah dikali 2, jadinya 2X ditambah 14Y sama dengan 18. Nah, karena dianya si konstanta X-nya ini udah sama, ya, konstantanya udah sama, maka ini tinggal kita eliminasi. Nah, eliminasi itu adalah menghilangkan dengan cara apa? Kalau sama, ada dua cara, bisa mengurang, bisa ditambah. Nah, kapan dia dikurang? Ketika dianya sama-sama positif atau sama-sama negatif, ya. Nah, kapan dia ditambah? Ketika salah satunya positif dan yang lainnya negatif, itu ditambah. Nah, karena ini dianya sama, 2 sama 2, jadi dikurang. Kalau 2 sama min 2, jadinya ditambah. Nah, ini kan kurang, jadi hilang nih kalau dikurang. Jadinya adalah berapa nih? Negatif 11Y itu sama dengan berapa nih? Kok 11? Negatif 11 ya, benar ya? Negatif 11Y sama dengan berapa nih? Negatif 11 ya. Maka saya bisa dapetin Y-nya sama dengan 1. Kau tahu dari mana? Min 11 dibagi min 11. Sama dengan 1. Nah, itu adalah solusi Y. Nah, gimana cara mendapatkan solusi X sekarang? Nah, jadi kalau teman-teman pengen nyari solusi X-nya, berarti teman-teman harus lihat persamaan yang awalnya lagi. Jadi kita balikin ke awal. Nah, kita lihat. Kalau teman-teman pengen nyari X-nya, teman-teman harus eliminasi bagian yang Y-nya. Nah, di sini angkanya berapa? 3, di sini 7. Seperti cara yang tadi, tinggal ditukar posisinya. Jadi 3-nya ke bawah, jadi di sini saya coba kali 3, yang 7-nya saya kali ke atas. Jadi dikali 7. Maka kalau saya kali 7, jadinya berapa nih? 14X ya, semuanya dikali 7, jadinya ditambah 21Y. Nah, ini sama dengan 49. Kalau ini yang bawah dikali 3, jadinya berapa? 3X ditambah 21Y, ini sama dengan 3 kali 9, 27. Nah, baru kita eliminasi. Nah, eliminasi itu ya gini, caranya eliminasi. Menghilangkan, kira-kira tambah apa kurang? Kurang, betul. Kenapa dikurang? Karena
sama-sama positif. Jadi positif kurangin. Jadi berapa nih kalau saya kurangin? 11X. Ini kalau dikurangin jadinya 22 ya. Maka saya bisa dapetin X-nya adalah 22 dibagi 11. Jadinya adalah 2. Maka solusi X dan Y-nya berapa? Oh ya udah ini. Jadi ini solusinya. Berarti solusinya adalah apa? X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Nah, itu solusi. Nah, adapun nanti kalau misalnya ditanya bentuk yang lain, misal tentukan X ditambah Y, ya udah tinggal dijumlahin aja. X tambah Y berapa? 3, ya 2 tambah 1. Tapi kalau nyari solusi, cukup sampai sini. Jadi solusi X dan Y cukup sampai sini. Nah, itu adalah metode eliminasi. Nah, terus ada yang namanya metode substitusi. Nah, kalau substitusi gimana? Mengganti. Jadi ini namanya metode eliminasi ya. Nah, yang kedua ada yang namanya metode substitusi. Nah, kalau metode substitusi itu seperti apa? Nah, ini saya coba akan menggunakan yang metode yang kedua. Metode substitusi. Jadi, kalau substitusi itu mengganti judulnya. Substitusi itu kan, jadi diganti. Apa yang diganti? Ya, variabelnya. Nah, jadi soalnya saya mungkin anggap sama aja ya soalnya. Jadi ini coba saya copy. Nah, jadi anggap aja soalnya kayak gini. Kalau pakai metode substitusi gimana? Cari yang variabelnya punya koefisien terkecil lah, sekecil mungkin. Nah, di sini kalau saya lihat di sini variabelnya 1 ya. Jadi kita akan mulai dari sini. Nah, jadi X-nya kita bisa cari. X itu kan konstantanya kan 1. Jadi ini kita bisa cari. Bisa kita cari X-nya. Jadi X-nya sama dengan apa? Tinggal pindah ruas. Jadinya adalah apa? 9 dikurangi 7Y. Makanya saya harus nyari koefisien sekecil mungkin. Kalau nggak ada 1, ya 2 gitu. Ya kalau, ya pokoknya paling kecil aja. Pokoknya dicari dalam bentuk X ya. Nah, setelah X-nya didapatkan, maka X ini disubstitusi. Disubstitusi kemana? Ke sini. Disubstitusi. Diganti X-nya kemana? Ke sini dia. Nah, ini metodenya metode substitusi. Jadi judulnya juga substitusi, berarti ini adalah mengganti. Nah, terus nanti bagian kalau disubstitusi jadinya gini dia. X-nya diganti. Jadinya adalah 2 dikali. X-nya apa? 9 min 7Y. Jadi X di sini diganti jadi 9 min 7Y. Jadi 9 dikurangi 7Y ditambah 3Y. Ini sama dengan 7. Nah, kalau 2 kali 9 berapa? 18 dikurangi 14Y ditambah 3Y. Ini sama dengan 7. Kumpulin variabel-variabelnya di sebelah kiri, konstantanya dipindahin ke kanan. Jadi ini kalau saya tulis jadinya minus 14Y ditambah 3Y, ini sama dengan 7 dikurangi 18. Jadi 18-nya pindahin ke sana jadi negatif. Kenapa negatif? Asalnya positif. Paham ya yang gitu-gitu ya? Nah, kayaknya itu SMP sih. Nah, jadi ini kalau saya jumlahin jadinya adalah negatif 11Y sama dengan 7 kurang 18 negatif 11. Maka saya dapetin Y-nya adalah min 11 per min 11 alias 1. Nah, ini jadi dapat Y-nya sama dengan 1 ya. Nah, untuk dapetin X-nya gimana? Substitusi lagi. Substitusinya kemana? Substitusinya ke sini. Jadi disubstitusi lagi, judulnya juga substitusi. Jadi kita substitusi ke sana ya. Sehingga nanti bisa dapetin nilai X-nya ya. Jadi X-nya bisa kita dapetin. Nanti jadinya apa coba kalau X-nya dimasukin ke sini. Jadi X itu sama dengan 9 dikurang 7 dikali Y-nya 1. Nah, maka nanti saya bisa dapetin X-nya sama dengan 9 dikurangi 7. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, ini juga saya dapetin X. Ini Y. Jadi X-nya 2, Y-nya 1 sama. Nah, cuman bedanya beda cara aja. Yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi itu mengganti. Dicari variabel dengan koefisien terkecil, terus dianya disubstitusi, dimasukin, masukin. Nah, atau mungkin sebagian kalian ada yang metodenya campur ya. Jadi pertama mungkin dieliminasi, tapi setelah dapat Y sama dengan 1,
Ini dapatnya Y sama dengan 1. Kamu nggak bikin gini, tapi kamu masukin di sini Y-nya. Ada yang gitu? Nah, itu namanya metode campuran ya. Jadi kalau metode campuran itu, jadi kalau metode campuran itu dari sini tahapannya itu dia disubstitusi ke sini. Jadi ada sih ya sebagian besar mungkin akan melakukan ini. Jadi ketika Y sama dengan 1 dimasukin ke sini. Jadinya X ditambah 7 dikali 1 sama dengan 9. X-nya sama dengan 9 kurang 7. Boleh ini juga. Ini namanya metode campuran jadinya. Jadi eliminasi, habis itu substitusi. Ya kalau PG sih bebas sih mau pakai cara apa ya. Yang penting dapat kan dan yang penting paham dan bisa dipertanggungjawabkan caranya. Mau sambil merem terus tiba-tiba dapat gitu boleh juga. Nah, itu adalah 2 buah metode yang biasa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Jadi cara menentukan solusinya kayak gini. Nah, ini kalau 2 variabel. Kalau 3 variabel gimana? Kalau 3 variabel, teman-teman bisa eliminasi dua persamaan. Ya, jadi misal saya punya X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6 misal gitu. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8 misal gitu. Yang gampang aja lah saya. X min Y min ditambah Z sama dengan 2 ya. Ya misalnya punya soal kayak gini lah. Gimana cara menyelesaikan solusinya kalau 3 variabel? Solusinya gimana? Kalau tadi kan cuma 2, sekarang 3. Nah, caranya teman-teman tinggal eliminasi antara persamaan 1 sama 2, 2 sama 3. Atau 1 sama 3 juga boleh. Nah, cuman harus sepakat mengeliminasinya bagian yang mana. Jadi kalau 1, 2 eliminasi Z, 2, 3 juga harus yang Z, jangan yang X ya. Jadi harus sama semuanya. Jadi contoh, yang pertama sama yang kedua saya tulis. X ditambah Y ditambah apalagi nih Z ya. Ini sama dengan 6. Terus bagian bawahnya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8. Ini saya pengen eliminasi, boleh nggak? Boleh, eliminasi aja langsung. Kalau saya eliminasi, dapatnya apa nih? X kurang X habis, Z kurang Z habis, Y kurang min 2Y, Y kurang 2Y, minus Y ya. Jadi sama dengan minus 2 ya. Jadi dapat Y-nya sama dengan 2. Gitu. Nah, karena Y-nya sama dengan 2, ya karena Y-nya dapat sama dengan 2, nah kita perlu substitusi. Jadi kalau kalian udah dapat Y-nya sama dengan 2, kalian harus, wah nih persamaannya kurang. Yang ininya saya ganti apa ya? Ininya 2X deh. 2X, ininya 3. Sorry, salah. Soalnya ada yang kurang. Nah, itu yang tadi itu yang pertama sama yang kedua. Nah, sekarang mau kedua sama yang ketiga boleh nggak? Boleh. Jadi kalau saya punya persamaan kedua dan ketiga, nanti jadinya adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, terus 2X dikurangi Y ditambah Z sama dengan 3. Nah, tadi itu kita sebenarnya pengen eliminasi Z. Jadi karena pengen eliminasi Z, hilang Z-nya. Dan kebetulan hilang juga X-nya. Nah, ketika di sini kalian juga harus sama, eliminasinya harus sama. Yang hilang apa? Z atau X. Berarti kebetulan saya boleh nggak eliminasi di sini yang Z-nya? Boleh ya. Jadi kalau saya kurangin jadinya apa nih? X dikurang 2X adalah min X. 2 dikurang negatif 1 adalah 3. Z kurang Z habis, di sininya 5. Nah, jadi kita punya persamaan berikutnya. Nah, karena kita punya Y-nya sama dengan 2, ini bisa kita masukin ke sini. Ya, bisa kita masukin ke situ. Jadi apa nih? Min X ditambah 3 dikali 2 sama dengan 5. Jadi min X-nya sama dengan berapa? Ini pindah aja ke sana ya. 5 kurang 6. 3 kali 2, 6 kan. Jadinya negatif 1. Berarti X-nya tinggal kali minus jadinya 1. Nah, X sama Y-nya udah dapat. Maka kita akan substitusi ke persamaan 1 atau 2 atau 3. Atau misal persamaan 1. Nah, jadi X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. X-nya udah tahu. X-nya 1, Y-nya 2. Ya pasti Z-nya bisa tahu.
Jadinya Z-nya sama dengan 6 kurang 3. Kan ini 3 ya, kalau dipindahin jadinya 3. Ya udah, ini solusinya. Jadi kalau 3 variabel, kamu eliminasi dulu 1 sama 2, 2 sama 3, jadi sesuatu yang baru, substitusi atau eliminasi lagi. Nah ini kebetulan dia Z-nya sama. Kalau misalnya Z-nya beda gimana? Ya tinggal kayak tadi ya, pakai metode eliminasi. Jadi dikali biar sama, ditukar. Nah itu kalau 3 variabel. Nah kalau dianya bentuk variabelnya rada aneh-aneh gimana? Jadi maksudnya aneh-anehnya gimana? Jadi kalau saya punya bentuknya kayak gini nih. Bentar. Bentuknya kayak gini. Kok nggak mau? Nah kalau bentuknya kayak gini gimana? Nah ini apaan nih gitu ya? Nah kalau ada bentuk kayak gini, ini perperan, ini nggak linear, ya. Tapi teman-teman ini bisa ganti ya, bisa dimisalin kalau ada soal kayak gini. Misal, ini kan 1 per X ya ke bawah deh. Ini 1 per Y, 1 per Y, 1 per X, 1 per Y, 1 per X kan gitu ya. Nah misal kalau saya punya 1 per X-nya ini sama dengan A, dan 1 per Y-nya ini kita bisa misalin jadi B, maka kalau ada 6 per X berarti apa dong? 6A ya. Jadi kalau ada 6 per X ditambah 3 per Y sama dengan 4. Ini kita ubahnya jadi apa dong? Kalau per X ini adalah A. Jadinya 6A ya. Kalau 3 per Y berarti apa dong? 3B. Jadi kayak misalin dulu deh gitu. Sama dengan 4. Terus yang sebelahnya apa? 4 per X ditambah, bukan ditambah, dikurang 3 per Y ini sama dengan 1. Ini kalau saya misalin jadinya 4A dikurang 3B sama dengan 1. Kita percepat aja. Kita eliminasi ya. Jadi eliminasi itu syaratnya harus sama. Apanya yang sama? Koefisiennya di sini, konstantanya. Ini 3 nih, 3 udah sama. Tapi yang satu positif, satu negatif. Berarti operasinya ditambah ya. Kalau tadi kan dikurang. Kalau ini ditambah. Kenapa? Yang satunya positif, satunya negatif. Biar hilang. Nah 6 tambah 4, 10A. 5 tambah 1, jadinya 5. Jadi A-nya sama dengan 5 dibagi 10. Atau sederhananya setengah ya. Nah setengah itu maksudnya apa? Setengah itu adalah 1 per X. Karena A itu 1 per X. Jadi 1 per X itu sama dengan setengah. Berarti X-nya berapa dong? X itu sama dengan 2. Nah maksudnya itu di sini tuh P dan Q adalah penyelesaian. Kan harusnya penyelesaian tuh X sama Y ya. Ini malah P dan Q. Oh berarti artinya apa? X-nya T sama kayak P gitu maksudnya. Kalau Y samanya kayak Q. Oh berarti kalau X-nya 2 itu sama dengan P. X, Y, P, Q ya. Berarti X-nya sama kayak P maksudnya. Sama dengan 2. Nah, sekarang gimana caranya untuk mendapatkan nilai Y-nya? Ya, ini tinggal masukin A-nya aja ke sini kan. Pakai metode campuran aja. Jadi, ketika saya dapetin A-nya sama dengan setengah, saya masukin aja ke salah satu. Jadi, 4 kali setengah dikurang 3B sama dengan 1. Jadi, minus 3B-nya berapa nih? 1 kurang 2. Ini 2 ya. Kalau dipindahin ke sini, jadi 1 kurang 2. Jadi, negatif 1, berarti B-nya sama dengan min 1 per min 3. Atau 1/3. Kalau B itu 1 per Y, berarti kesimpulannya Y-nya sama dengan 3 alias Q. Ya udah selesai deh. Jadi pertanyaannya nyari apa tadi? P kurang Q apa-apa gitu ya tadi. P kurang Q ya. Jadi kalau ditanya P kurang Q berarti sama aja kayak 2 dikurang 3. Berarti sama dengan negatif 1. Ya ini contoh kalau bentuknya ternyata nggak linear. Nggak linear. Jadi bisa menggunakan permisalan. Tapi bisa dimisalkan jadi linear ya. Jadi misalkan jadi linear kayak gini. Nah, ini contoh lainnya ya. Oke. Nah, terus perbandingan uang. Ini juga sebenarnya sistem persamaan linear ya. Nah, saya mau nyontohin ya tentang ini sekarang. Nah, kalau ada soal kayak gini. Sebenarnya sistem persamaan linear, jadi perbandingan uang aset, cuman ada perbandingannya. Nah, tapi awas teman-teman, kalau misalnya saya tanya kayak gini ya. Kalau misalnya A per B sama dengan 2 per 3. Boleh nggak disimpulkan A-nya 2, B-nya 3?
Boleh nggak A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3? Nah, yang bilang boleh itu kurang tepat ya. Jadi nggak boleh teman-teman kalau misalnya ada A per B sama dengan 2/3, A-nya 2, B-nya 3. Nggak boleh. Karena ini bentuknya perbandingan. Perbandingan. Jadi kalau perbandingan itu dia hanya perbandingannya itu dia 2 kalinya dibagi 3 kalinya gitu. Jadi dia belum pasti 2. Contoh deh. Uang A dibanding uang B adalah 2/3. Apaan? Uangnya Rp2 gitu. Kan enggak. Ya, apakah uang B Rp3? Enggak dong. Nah, mungkin kelipatan 2 dan kelipatan 3 gitu. Entah 2 juta, entah 200.000, entah gitu loh. Maksudnya ya, 200.000 dibanding 300.000, 20.000 dibanding 30.000 ya. 2 kali 500, 3 kali 500. Jadi 2/3 tuh maksudnya kayak gitu. Jadi ketika ada soal kayak gini, soalnya kan katanya ada uang A, ya Asep saya misalin A lah ya, dibanding uang Budi B ya, dibanding uang Charlie C sama dengan 2 dibanding 3 dibanding 5. Ini boleh nggak sih kita sebut uang A itu 2? Nggak boleh teman-teman, tapi kelipatan 2 gitu. Boleh nggak uang B itu 3? Nggak boleh, tapi kelipatan 3. Ya nggak tahu 3 berapa, 3 juta, 3 sekian jadinya. Nah ini juga sama 5 sekian. Jadi kita punya persamaan ini. A itu 2X, nah kalau ini baru boleh. Boleh nggak kesimpulannya kalau A itu 2X? Boleh. Kalau B itu apa? 3X, boleh. Kalau C itu 5X, boleh nggak? Boleh, karena dia 2 kali kelipatan X gitu. Cuman kita nggak tahu X-nya itu berapa. Nah, tapi karena di sini ada X juga, jadi saya nggak jadi pakai X ya. Jadi nggak jadi pakai X kelipatannya. Misalinnya ya, pakai huruf lain ya. Nah, bisa pabelit nanti. Apa ya misalin? Misal M lah ya. Muam, M. Jadi M. Biar disangka miliar. Jadi 2M, 3M, 5M. Nah, jika selisih uang Asep, nah di sini ada soal katanya jika selisih itu berarti A ya. Jika selisih uang Asep dan uang Charlie adalah X, nih uang Asep sama Charlie selisihnya pasti kalau selisih itu yang besar dikurangi yang kecil, berarti Charlie kurang Asep katanya sama dengan X ya. Charlie kurang A sama dengan X. Uang C itu apa sih? Uang Charlie itu 5M, berarti ini bisa kita masukin substitusi gitu. Jadinya 5M. Uang C itu kan 5M katanya. Kalau uang A apa? 2M, berarti dikurang 2M sama dengan X. Berarti kalau saya kurangi jadi apa nih? 3M sama dengan X. Berarti si M teh sama dengan apa? X per 3. Jadi M itu kelipatannya itu ini ternyata ketahuan. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, maka uang jumlah Budi dan Charlie, beta plus C, berarti sama dengan berapa? Tinggal jumlahnya aja B tambah C. 3M tambah 5M. Jadi berapa? 8M. M-nya apa sih? Yaitu M-nya. Nih udah ketahuan. Jadi kelipatannya adalah X per 3. Sehingga saya bisa dapetin 8/3X. Gitu deh. Ya, jadi untuk perbandingan gitu. Metodenya substitusi. Mau dieliminasi boleh nggak? Boleh harusnya. Tapi jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear itu bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau keduanya dicampur. Tapi tidak terbatas itu. Caranya banyak nanti teman-teman. Kalau udah belajar matriks ada yang namanya cara Kramer, ada pakai cara Gauss ya. Ada Gauss Jordan, ada Gauss doang. Beda Gauss doang sama Gauss Jordan. Wah, nanti kalian bisa belajar. Cuman untuk soal-soal kayak gini ya cukup dengan eliminasi dan substitusi ya. Jadi saya di sini kesempatan ini mau menyampaikan mengenalkan bahwa di soal TPS itu ada soal kayak gini. Jadi teman-teman juga harus terbiasa dan harus bisa. Mungkin soalnya to the point kayak saya gini ya, mungkin soalnya soal cerita kayak gini nih, kayak gini. Mungkin aja soalnya cerita. Pokoknya mirip-mirip kayak soal SD sama SMP lah. Gitu ya, tapi tidak bisa dianggap sepele karena harus dibiasakan ya. Oke teman-teman, paling cukup sampai sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan di komen barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang belum paham. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.